Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 6 Agustus 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan menggelar rapat perdana dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kapoldasu terbaru. Dalam rapat tersebut, Wisnu menyampaikan harapan dan keinginan atau kebijakan kepada seluruh personil Polda dan jajarannya. Dalam arahannya yang dihadiri seluruh pejabat utama dan para personil Kapolda Sumatera Utara terbaru, Irjen Pol Wisnu Hermawan menyampaikan beberapa kebijakannya sebagai Kapolda Sumut yang diantaranya polisi selalu memberikan rasa aman, menjaga ketertiban kepada masyarakat Sumatera Utara di gedung Mapolda Sumut pada Senin siang. Selain itu, Polda Sumatera Utara bersama jajarannya siap mensukseskan pelaksanaan PON ke-21 Sumut Aceh serta Pilkada serentak 2024. Untuk prioritas keamanan lantaran masih maraknya aksi kejahatan, Wisnu menegaskan Polda Sumut terus bekerja menempatkan anggota Polri di lapangan setiap waktu dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Laporan Komandan Apel. Amanat Pimpinan APEL. Kejaksaan Negeri Karo tahan 3 tersangka dugaan korupsi penerimaan pembayaran rekening air PDAM Tirta Malem BUMD Kabupaten Karo periode 2012 sampai 2015 yang merugikan negara 4,6 miliar rupiah. Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karo menerima penyerahan tahap 2 barang bukti oleh Tipikor Polres Tanah Karo dalam dugaan kasus korupsi penerimaan pembayaran rekening air PDAM Tirta Malem Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Karo periode Februari 2012 sampai 2015 yang merugikan negara sebesar 4,6 miliar rupiah. Dalam dugaan kasus korupsi ini, pihak kepolisian telah menetapkan 3 tersangka, yakni ET, ED, dan juga tersangka NP. Di mana ketiga tersangka pada masa periode tersebut merupakan pejabat struktural di BUMD Tirta Malem. Dan ketiga tersangka belum ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah penerimaan tersangka dan barang bukti tahap kedua, Kejaksaan Negeri Karo kemudian menahan dan menitipkan ketiga tersangka ke rumah tahanan Tanjung Gusta Medan. Kasih Intel Nardo Sitepu mengatakan penahanan ketiga tersangka ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan oleh tim JPU Kejari Karo. Perkembangan terkait dengan penanganan perkara tersebut, kemarin di tanggal 29 Juli 2024, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Karo telah melakukan serah terima dari penyidik Polres Tanah Karo ke penuntut umum di Kejari Karo. Nah, ini ada berapa tersangka nih, Bang? Tersangka yang kemarin dilakukan serah terima ada 3 orang. Tim Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana Khusus Kejari Karo selanjutnya segera merumuskan dan melakukan persidangan kepada ketiga tersangka terduga korupsi penerimaan pembayaran rekening air PDAM Tirta Malem BUMD Kabupaten Karo. Pemirsa, 2 rumah sakit di Sumatera Utara diduga melakukan klaim fiktif atau phantom billing senilai miliaran rupiah. Hal ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya klaim fiktif dengan total 34 miliar yang berasal dari 3 rumah sakit, yakni 1 di Provinsi Jawa Tengah dan 2 di Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap 3 rumah sakit yang diduga melakukan praktek kecurangan terkait klaim BPJS Kesehatan. Nilai klaim fiktif dari ketiga rumah sakit tersebut jika ditotal mencapai angka 34 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, ada 2 modus fraud yang ditemukan KPK, yakni phantom billing atas layanan fisioterapi dan juga manipulation diagnosis atas operasi katarak.
Ketiga rumah sakit ini melakukan phantom billing atau merekayasa sebuah dokumen. Satu di Jawa Tengah sekitar 29 miliar klaimnya, kedua ada di Sumut senilai 4 miliar dan 1 miliar yang berasal dari dua rumah sakit. Menanggapi informasi tersebut, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Nelly Fitriani mengatakan pihaknya belum menemukan adanya laporan resmi terkait temuan tersebut. Namun, Nelly tak menampik informasi terkait dua lokasi rumah sakit yang disebutkan di Sumatera Utara ini diduga berada di kabupaten kota, yakni Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Dan juga kita lihat di media bahwasannya ada 3 rumah sakit, 2 diantaranya di Provinsi Sumatera Utara, dan juga kemarin ada informasi terkait di kabupaten kota, ada juga yang menyebutkan Binjai dan Langkat. Mendapat adanya pemberitahuan ya, baik itu dari tim pencegahan kecurangan atau yang kita sebut dengan tim fraud, karena sebenarnya provinsi ini untuk pencegahan, untuk adanya kecurangan yang kita sebut dengan phantom billing ya Mas ya. Phantom billing itu di mana adanya data, manipulasi data terkait pasien di rumah sakit. Jika kedua rumah sakit ini terbukti melakukan pelanggaran, Dinas Kesehatan akan merekomendasikan kepada pihak BPJS Kesehatan untuk kemudian dilakukan pemutusan kerjasama dan pergantian kerugian senilai klaim fiktif yang diajukan oleh rumah sakit tersebut. 2 unit bangunan rumah semi permanen terbakar di Dusun 4 Desa Perguoroan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang kemarin siang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 1 rumah beserta perabotannya ludes terbakar. 2 unit rumah yang terbakar merupakan milik Ramadan dan Sulyono. Informasi awal kebakaran diketahui oleh tetangga korban setelah melihat kepulan asap tebal dari dalam rumah milik Ramadan. Pada saat kebakaran terjadi, tidak ada 1 orang pun penghuni di dalam rumah karena sedang bekerja. Sejumlah tetangga dan warga sekitar berusaha memadamkan api dengan cara manual. Namun perabotan rumah tangga dan surat-surat penting serta 2 unit sepeda motor yang berada di dalam rumah tidak bisa diselamatkan. Dengan cepat api membakar rumah dan merembet membakar dinding rumah tetangga, yakni rumah Sulyono. Tidak berapa lama kemudian mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Deli Serdang tiba di lokasi. Pemilik rumah Ramadan mengatakan pada saat kejadian ia tidak berada di rumah dan sedang bekerja. Sementara istrinya juga sedang bekerja di luar rumah. Kondisi rumah kebakaran nggak tahu asal muasal dari mana asal api ya. Tahunya begitu pulang ke rumah sudah kelihatan. Siapa yang memberitahu rumah ini kebakar? Ada kawan dari Pak. Jadi sudah pulang dari sana baru sudah kelihatan rumah habis terbakar gitu, Bang. Apa-apa aja yang terbakar habis semua gitu. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Nggak ada yang tersisa. Oh, nggak ada ya. Kapolsek Bangun Purba AKP Firdaus Kemir menyebutkan dugaan sementara api berasal dari sambungan listrik jarak pendek korsleting. Saat ini pihaknya sudah mengamankan beberapa barang bukti untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan pelatih renang yang menganiaya seorang guru wanita di area kolam renang di Kota Kisaran, Asahan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Asahan pada Selasa 6 Agustus lalu. Penetapan tersangka terhadap JS warga Kelurahan Gambir Baru, Kota Kisaran dilakukan setelah adanya laporan dari korban bernama Asliani yang merupakan guru olahraga. Peristiwa penganiayaan terjadi di kolam renang Sapti Garden, Kota Kisaran pada Jumat 2 Agustus 2024 lalu. Akibat penganiayaan tersebut, korban harus mendapat perawatan medis karena mengalami luka di bagian organ vital. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, JS menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan berharap kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawali adalah miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak di korban. Akhirnya terjadilah tindak penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asliani Siregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah kepala korban dan 1 kali ke arah kemudian korban, sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.
Sebanyak 13 ekor sapi milik warga yang digembalakan di dalam areal Afgiling 2, perkebunan kelapa sawit milik PT Maskapai Perkebunan Leidong West, Kanopan, Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara mati diracun. Inilah salah satu video dari pegiat sosial sempat viral. Dalam durasi terdengar suara histeris seorang wanita yang melihat salah satu dari 13 hewan ternak sapinya yang digembalakan di dalam areal perkebunan kelapa sawit ditemukan sudah terkapar dalam kondisi sekarat. Juga sejumlah bungkusan daun singkong yang di dalamnya terdapat racun ikan air mas yang diduga sengaja diracun oleh orang yang tidak dikenal untuk mengurangi kerugian peternak. Ke-13 sapi dewasa dan beberapa diantaranya yang sedang bunting terpaksa disembelih di TKP dan dijual kepada agen pedagang sapi dengan harga yang murah, yakni Rp2 juta per ekornya. Salah seorang peternak, Anto, menjelaskan ia mendapat informasi pada Minggu pagi. Dari 13 ekor terdapat 5 ekor sapi miliknya yang juga ikut diracun dengan racun jenis air mas. Aksi meracun sapi ternak ini pernah terjadi sekitar 4 tahun lalu di dalam areal perkebunan perusahaan PT Perkebunan Leidong West, Kanopan, Hulu. Belasan ekor sapi juga mati diracun. Aksi serupa juga sering terjadi di areal perkebunan milik perusahaan swasta lainnya yang diduga diracun oleh orang yang tidak dikenal, diduga untuk mendapatkan keuntungan. Di bongkar sawit, ada kawan nelpon katanya lembu udah ada yang mati di kebun ini. Ada yang nelpon itu kawan, ada yang nengok lembu katanya lembu sudah terkapar di kebun. Kalau dulu memang pernah terjadi, sudah lama tidak terjadi Pak. Ini baru tahun ini lagi lah ini terjadi. Udah 3 tahun kemudian kurasa. Kalau yang sopin itu masih kurasa masih ada Pak sana. Cuma kalau dari sini kan agak jauh itu Pak. Kurang tahu betul. Kalau ini pasti penyelesaiannya disengaja diracun Pak. Cuma ya entah siapa yang meracun tidak tahu kan gitu. Ternak sapi ini sudah dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Kuala Hulu, Polres Labuhan Batu. Warga berharap pihak kepolisian dapat mengungkap pelaku agar hal serupa tidak terjadi lagi. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa yang memprotes kegiatan BIMTEK Kepala Desa se-Kabupaten Asahan pergi ke Yogyakarta berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat bentrok dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Kericuhan ini terjadi di depan kantor Bupati Asahan pada Senin siang yang dipicu adanya pemukulan terhadap salah seorang mahasiswa oleh oknum Satpol PP. Mahasiswa lain yang tidak terima rekannya dipukul kemudian melakukan perlawanan hingga aksi dorong dan pukul terjadi. Pada unjuk rasa ini, para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Asahan menyoal kebijakan BIMTEK. Para kepala desa se-Kabupaten Asahan ke Yogyakarta yang menghabiskan biaya Rp3 miliar lebih. Hanya untuk belajar membuat biogas dari kotoran sapi. Koordinator aksi Fikri Munte menyebut seharusnya BIMTEK dapat dilakukan di Asahan saja. Ia menduga ada permainan anggaran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Asahan terkait BIMTEK kepala desa tersebut. Artinya, kenapalah jauh-jauh ke Yogyakarta sana dan menghabiskan satu kepala desa itu 17.500.000 dan berdasarkan hasil temuan laporan kami, kepala desa ada sebagian yang membayar tiket pakai uang pribadi, sedangkan di LPG 17.500.000 itu sudah termasuk biaya tiket, hotel, makan dan fasilitas lainnya. Ada apa? Kami menduga bahwasanya pihak dari PMD tersebut bermain di anggaran tersebut. Sebelum melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Asahan, massa juga sempat berunjuk rasa ke kantor Dinas PMD Asahan, namun tidak direspon. Sebagai bentuk kekecewaan, para mahasiswa membuang kotoran sapi ke dalam kantor Dinas PMD. Kepala Bidang Dinas PMD Asahan, Didi Prasetya, beralasan tidak menemui para pengunjuk rasa karena aksi tersebut tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Menyayangkan karena tidak adanya surat pemberitahuan aksi sebelumnya. Kita sudah juga berkoordinasi dengan Polres terkait masalah aksi mereka. Memang tidak ada surat aksi yang nyampe ke Dinas PMD. Kalau memang ada masuk surat aksi Dinas PMD, tentunya pasti kita menyauti ataupun mendampingi terkait masalah kegiatan aksi mereka.
Aparat kepolisian Polres Langkat dan Polres Metro Depok kemarin siang melaksanakan ekshumasi terhadap jenazah korban yang diduga malpraktik kecantikan sedot lemak di Beci Depok. Ella meninggal dunia saat menjalani operasi sedot lemak di klinik kecantikan WSC Beauty di Depok. Sebelumnya keluarga korban Ella Nanda Hasibuan yang merupakan korban meninggal dunia akibat sedot lemak ini tidak memberi izin untuk pembongkaran makam. Namun guna penyelidikan lebih lanjut dan proses hukum, akhirnya aparat kepolisian berkoordinasi dan meminta persetujuan dengan pihak keluarga untuk membongkar makam. Hasil laboratorium ini nanti dipergunakan oleh penyidik Polres Metro Depok untuk dijadikan alat bukti sekaligus demi kepentingan proses hukum. Sementara itu ekshumasi atau pembongkaran makam yang dilakukan aparat kepolisian Polres Langkat hanya sekedar pendamping bagi penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ekshumasi ini adalah dalam rangka untuk mencari petunjuk dan alat bukti yang sangat penting bagi penyelidikan guna mencari tahu penyebab kematian. Kasat Reskrim Polres Langkat Dedi Mirza mengatakan, latar belakang kegiatan kita ini adalah hasil koordinasi dari Polres Metro Depok dengan Polda Sumatera Utara dalam hal ini untuk pengamanannya yang dilakukan Polres Langkat atas perintah Kapolres Langkat. Nah, untuk penolakan dari masyarakat, siogianya kami sudah berkoordinasi dengan pihak keluarganya dan kami sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Nah, untuk hasil labnya nanti akan dipergunakan oleh penyidik dari Polres Metro Depok untuk dijadikan alat bukti. Kaitan dengan perdamaian itu ya sah-sah saja ya, namanya orang berdamai, tapi namanya penegakan hukum tetap harus berjalan. Ekshumasi ini dilakukan oleh tim forensik Polda Sumut yang disaksikan pihak keluarga dan terkait perdamaian antara pihak klinik dengan keluarga sudah berjalan dengan lancar. Pemirsa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, menyebutkan masih ada keributan antara jukir ilegal dengan petugas Dishub karena banyaknya penolakan warga sekitar dengan jukir ilegal karena mereka mengklaim lahan parkir tersebut milik mereka. Rekaman video amatir yang memperlihatkan keributan antara juru parkir ilegal dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan di Jalan Jawa Kota Medan. Keributan ini berlangsung lama dan sempat dilerai oleh warga dan Satpol PP yang ada di lokasi kejadian. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, mengatakan keributan dipicu adanya penolakan dari para jukir di Jalan Jawa Medan dengan Perwal Kota Medan terkait parkir berlangganan. Iswar Lubis menambahkan dengan diberlakukannya parkir berlangganan di sejumlah titik di Kota Medan, sejumlah petugas parkir yang kebanyakan warga setempat menolak bergabung bersama Dinas Perhubungan dan merasa lahan parkir tersebut milik mereka. Diketahui sebelumnya per 1 Juli 2024, pemerintah Kota Medan memberlakukan parkir berlangganan dengan menggunakan stiker barcode. Dilakukannya aturan ini membuat sejumlah masyarakat menolak, termasuk petugas parkir yang biasanya memungut parkir di beberapa lokasi. Kita semua tahu ya bahwa yang namanya jalan ini milik negara, yang pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Jadi ini tidak ada lahan si A, lahan si B, ini lahannya pemerintah. Dan hari ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk parkir on street, ya, pinggir jalan, kebijakannya parkir berlangganan. Jadi kalau masih ada oknum yang demikian, secara otomatis merupakan pelanggaran, pasti kita tidak. Dan terhadap yang kejadian kemarin, kita sudah berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan sudah melakukan penindakan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kami bahagia menjadi bagian dari dirimu. Tegak kokoh berdiri di saat
Kau berikan untuk cerdaskan bangsa, tayangan yang menghibur untuk warga Indonesia. TVRI memang kebanggaanku. Selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya di hati pemirsa Indonesia. Selamat untuk jaga. Bahagia selamanya. Bikin karya dan prestasi. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat ulang tahun. TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya pemirsa Indonesia. Selamat untuk jaga bahagia selamanya. Bikin karya dan prestasi. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Mandailing Natal. Seluas 85 hektar lahan pertanian warga di 2 desa di Mandailing Natal terendam banjir bercampur material lumpur yang diduga berasal dari limbah pembangunan Bandar Udara Abdul Haris Nasution. Sudah 2 tahun petani di Desa Huta Damai dan Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal tidak beraktivitas di lahan pertanian mereka karena terendam banjir bercampur material lumpur yang diduga kiriman dari limbah pembangunan Bandar Udara Abdul Haris Nasution. Menindaklanjuti keluhan ratusan petani di 2 desa tersebut, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution bersama organisasi perangkat daerah meninjau lahan pertanian warga yang terendam banjir akibat luapan saluran irigasi Sabah Lombang di Desa Huta Damai yang tersumbat akibat material lumpur dan pasir. Terlihat puluhan hektar lahan persawahan petani dibiarkan dan tidak bisa dimanfaatkan karena genangan air dan ratusan kubik material lumpur serta pasir menutupi lahan pertanian warga. Untuk mengatasi banjir dalam jangka pendek, pemerintah daerah Mandailing Natal akan melakukan normalisasi dan optimalisasi lahan serta pengerukan material lumpur dan pasir yang menyumbat irigasi yang mengairi lahan persawahan warga. Kita menyurvei langsung titik-titik mana yang menyebabkan luapan banjir itu. Ternyata ada perlu normalisasi sedimen yang cukup menumpuk ya. Kemudian mudah-mudahan dengan opla nanti juga bisa. Ini juga kami sedang memetakan saluran-saluran sungai 30 ya. Ada 3, ini sedang dipetakan. Solusinya ini nanti akan disusun oleh dinas terkait dan pihak bandara bagaimana. Tapi pada intinya jangka pendek insya Allah akan segera kita lakukan. Solusi jangka panjang sedang dipetakan ya. Selain melakukan peninjauan ke lahan pertanian warga, rombongan Wakil Bupati bersama pihak Bandar Udara Abdul Haris Nasution juga meninjau bendungan irigasi limbah pembangunan bandara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara apresiasi aplikasi Anjungan Layanan Unggul Sistem Informasi atau ALUSI yang diluncurkan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara karena mendukung pembangunan di Sumatera Utara. Sekda Provinsi Sumatera Utara Arif Estri Nugroho diwakili oleh Pelaksana Tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Arman Effendi Pohan yang turut menghadiri peluncuran aplikasi Anjungan Layanan Unggul Sistem Informasi atau ALUSI Badan Pusat Statistik Sumatera Utara di Medan kemarin.
Dalam peluncuran aplikasi Alusi ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Statistik Sosial Ateng Hartono, Ketua Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Hasim Syaputra, dan Forkopimda Sumatera Utara. Aplikasi Alusi tersebut diluncurkan untuk mempermudah seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun pengusaha dalam memonitoring perekonomian di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mengapresiasi aplikasi milik Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara ini. Dengan diluncurkan aplikasi anjungan layanan unggul sistem informasi ini dapat mendukung berbagai pembangunan di Sumatera Utara. Saat ini perekonomian di Sumatera Utara berjalan stabil, dengan angka inflasi yang berjalan dalam 3 bulan terakhir ini berada di bawah angka inflasi nasional. Pelaksana tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Arman Effendi Pohan mengatakan, selain angka inflasi berada di bawah angka inflasi nasional, Sumatera Utara juga berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 7,99%. Yang dimana menurut Pohan data ini sangatlah penting karena data yang tepat dan akurat memberikan kebijakan yang tepat. Bahwa data ini sangat penting karena dengan data yang tepat, data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Ya, dan kita semua data-data ini tidak hanya dipakai oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh pelaku usaha dan juga semua instansi yang terkait, sehingga apa-apa yang diperlukan nantinya dapat kita ambil data yang satu data dari BPS. Sementara pengamat ekonomi Sumatera Utara Wahyu Aryo Pratomo menjelaskan, sektor pertanian menjadi salah satu pemicu besar dalam pertumbuhan ekonomi. Estimasi saya itu meningkat lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 ya, karena memang ekonomi kita sudah mulai bergerak. Nah, jadi sektor pertanian itu masih menjadi sektor utama yang pendongkrak ekonomi kita karena memang dari segi terutama perkebunan ya. Mudah-mudahan ya, kalau saya melihat bahwa kek semangke itu sudah mulai bergerak juga. Sudah banyak lagi investor yang masuk. Dan ini kayaknya menjadi momentum lah ya. Jadi ini tentunya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini harus terus bekerjasama. Pemirsa, Balai Diklat Keuangan pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk memberikan edukasi tentang keuangan negara bagi lembaga pemerintah. Namun untuk lembaga non-pemerintah, Balai Diklat Keuangan Medan siap memberikan berbagai edukasi. Balai Diklat Keuangan Medan memiliki fungsi dalam penyusunan program pelatihan dan penataran keuangan negara. Selain itu, pelaksanaan pendidikan dan penataran keuangan negara di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, Kepala Balai Diklat Keuangan Medan Sunardi mengatakan, Balai Diklat Keuangan Medan salah satu UPT di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas utama menyelenggarakan pembelajaran di bidang keuangan negara, mulai dari perpajakan, perbendaharaan, bea cukai aset negara sampai ke dana desa hingga UMKM. Untuk peserta pelatihan tidak hanya berasal dari aparatur sipil negara, tetapi juga bisa dari kelompok masyarakat. Saat ini setiap lembaga dan masyarakat umum dapat melakukan open access untuk mendapatkan pembelajaran dari Balai Diklat Medan. Untuk pelatihannya sendiri sebenarnya kita ada pelatihan sifatnya klasikal, kemudian ada yang sifatnya e-learning, dan ada yang pelatihan jarak jauh. Nah, untuk pelatihan yang klasikal barangkali memang nanti pelaksananya ada di Balai Diklat ya, karena akan diasramakan. Sementara untuk pelatihan yang PJJ maupun e-learning sebenarnya masyarakat secara luas dapat mengikuti melalui platform yang kami miliki, yaitu KLC, Kemenkeu Learning Center. Nah, di situ ada banyak pelatihan-pelatihan yang sifatnya open access, bisa diikuti secara langsung dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Ada pelatihan misalnya UMKM siap ekspor, itu bisa diakses di KLC dan untuk masyarakat umum dan bisa diikuti secara gratis. Dan ketika mereka sudah selesai mengikuti itu, maka mereka akan mendapatkan sertifikat dari kami. Melalui Lembaga Keuangan Medan, diharapkan berbagai lembaga baik pemerintah maupun kelompok masyarakat dapat memperoleh berbagai ilmu tentang keuangan dan pembelajaran lainnya. Ya pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Toba. Menjelang pemilihan kepala daerah, bakal pasangan calon Pol Taksitorus dan Anugrah Puryamnai Borhu tidak melanjutkan perjuangannya melalui jalur perseorangan.
Hal tersebut terlihat saat penyerahan data dukungan baru ke KPUD Toba baru-baru ini. Poltak Sitorus bersama pasangannya Anugrah Puryam Naiborhu bakal menempuh jalur partai untuk pencalonan. Poltak menjelaskan pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak mampu mengumpulkan dukungan yang baru untuk melengkapi kekurangan data karena dinyatakan TMS sebelumnya dirinya belum mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Menurutnya rekomendasi partai ada di tangan jika partai telah menyerahkan B1 KWK. Meskipun belum mendapatkan rekomendasi dari partai, namun kedua pasangan bapalon tersebut optimis maju di pilkada melalui jalur partai. Poltak menambahkan ia masih memiliki tingkat elektabilitas yang baik. Sebagai kader PDI Perjuangan, ia berharap parpol berlambang banteng tersebut memberikan rekomendasi. Partai PDIP di Toba saat ini meningkat dan seharusnya sebagai kader masih tetap menunggu kepastian dari partai. Poltak berharap pasangannya juga mendapatkan partai pengusung, yang dimana pihaknya masih enggan menyampaikan akan mendapatkan dukungan dari partai sebelum adanya surat rekomendasi yang diberikan. Kita optimis saja. Kenapa kita optimis? Karena ya dari elektabilitas cukup bagus, kita juga kan juga komunikasi kita dengan partai dan bagus. Selama ini kita juga kan bekerja, saya kira cukup baiklah. Jadi seharusnya PDIP itu kita. Sekarang sih menurut saya ya. Pemirsa, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu menggelar rapat pleno terbuka dalam rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan atau DPHP tingkat kecamatan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Aula Kecamatan Rantau Selatan. Pelaksanaan pleno terbuka ini secara langsung para ketua dari Panitia Pemungut Suara atau PPS yang terdapat di 9 kelurahan sekecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Satu persatu membacakan hasil DPHP kepada pihak PPK Kecamatan dan Pawascam Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Dalam kesempatan ini, Ketua Pawascam Rantau Selatan Ahmad Budiman Siregar mempertanyakan terkait TPS lokasi khusus atau Loksus dan pihaknya meminta kepada PPK Kecamatan yakni data tidak memenuhi syarat atau TMS dan data memenuhi syarat atau MS. Sementara dari hasil pengawasan dalam pelaksanaan pencoklitan Pantarli di lapangan, baik PKD dan PPS saling berkoordinasi. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk. Totalnya adalah sebanyak 53180 yang terdiri dari laki-laki 26111, perempuan 27069. TPS-nya sebanyak 98 ditambah dengan Loksus lokasi khusus lapas sebanyak 2 sehingga jumlahnya menjadi 100. Ya, mudah-mudahan hari ini berjalan sukses dan tanggapan dari rekan kita Panwascam juga positif tanpa ada masukan ataupun tanggapan terkait dengan pencoklitan ataupun pemutahiran data kita di tingkat Pantarli. Muhammad Alam Wardari Tonga selaku Ketua PPK Rantau Selatan menjelaskan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP dibacakan PPS di 9 kelurahan Kecamatan Rantau Selatan Labuhan Batu sebanyak 100 TPS dengan 2 TPS lokasi khusus. Kartu KTP dan kartu keluarga. Dari hasil pleno terbuka DPHP, pemilih pria sebanyak 26.111, sedangkan pemilih wanita berjumlah 27.069, dengan total keseluruhan DPHP sebanyak 53.180 daftar pemilih hasil perbaikan DPHP di 9 kelurahan sekecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Ya pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Deli Serdang. KPUD Kabupaten Deli Serdang mengajukan permohonan ke KPU RI melalui KPU Sumut untuk penambahan 124 tempat pemungutan suara TPS di 17 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Yang dimana dalam hal ini dilakukan setelah dikaji dan dimonitoring di 22 kecamatan.
Pasca petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih selesai melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih selama 1 bulan, maka PPS saat ini tengah menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP. Atas dasar tersebut muncul usulan penambahan jumlah TPS dari sejumlah PPS di 17 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Komisioner KPU Deli Serdang Ziaul Haq Siregar mengatakan untuk tahapan coklit sudah selesai melalui sistem atau metode yang telah ditentukan, yang dimana pihaknya sudah menerima usulan penambahan TPS oleh PPS. Dan pihak PPS sudah bermohon dan melampirkan alasan TPS harus ditambah di wilayah itu. Dari 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang, ada 17 kecamatan yang mengusulkan untuk penambahan TPS, yang dimana setiap usulan sesuai format yang dibagikan PPS akan menjelaskan dasar penambahan TPS, termasuk menyertakan foto-foto pendukung, baik geografis maupun kondisi jauhnya jarak tempuh. Pihak KPUD Deli Serdang telah melakukan rapat pleno dan akan mengusulkan penambahan 124 TPS ke KPU RI. Penambahan TPS ini juga tidak terlepas dari penambahan petugas dan juga anggaran. Ya, sebenarnya memang dari 17 ini yang pertama ya daerah-daerah gunung itu diakibatkan oleh geografis. Misalnya dusun A dengan dusun B itu mempunyai jarak yang terlalu jauh. Kemudian di beberapa kecamatan yang besar seperti Percucituan ya yang padat, kemudian di Labuhan Deli, di Kecamatan Labuhan Deli ini diakibatkan oleh kepadatan penduduk kelebihan lebih dari 600 per TPS. Pihak KPU akan tetap memperhatikan kemudahan pemilih ke TPS dengan tujuan pemungutan suara lebih efektif dan efisien. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan suara, serta memaksimalisasi pelayanan pemilih dalam proses pemberian suara. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kaum difabel Jemaat HKBP di Distrik 29 Deli Serdang mengikuti ibadah dan naik sidi serta jamuan kudus sekaligus pemberian alat bantu termasuk bantuan sembako dan tali asih dalam rangka Tahun Oikumene Inklusif 2024 orientasi pelayanan HKBP 2024 yang dilaksanakan di Gereja HKBP Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang hari Minggu lalu. Acara ibadah kaum difabel bersama orang tua dan jemaat gereja berlangsung pada ibadah sesi kedua dengan pengkhotbah Praes HKBP di Distrik 29 Deli Serdang, Pendeta Horasie M. Purba MTH. Sebanyak 76 kaum difabel mengikuti acara ini, di antaranya naik sidi yang dirangkai dengan jamuan kudus dan pemberian berbagai jenis fasilitas kaum difabel, serta pemberian bantuan sembako maupun tali asih. Praes HKBP Distrik 29 Deli Serdang, Pendeta Horasie M. Purba MTH menyatakan, Tahun Oikumene Inklusif 2024 menjadi momentum penting dalam upaya saling peduli terhadap kaum difabel yang sangat membutuhkan perhatian atas keterbatasan mereka secara fisik. Dengan demikian, menurut Pendeta Horasie M. Purba MTH, keberadaan mereka tidak berbeda dengan jemaat lainnya. Selain pelayanan, kaum difabel juga dilakukan pelayanan sending dan kebaktian kebangunan iman, termaksud acara malam nada dan dana di Geraha Bhinneka Perkasa Jaya Lubuk Pakam. Acara ini menampilkan remaja Naposo Bulung HKBP dan anak-anak sekolah minggu Kor Gabungan, serta vokal grup maupun konser mini STT HKBP Pematang Siantar. Selain itu tampil rap trio dan bintang tamu stand-up komedi oleh pelawak Nai Malvinas. Praeses Distrik 29 Deli Serdang, Pendeta Horasie M. Purba MTH dan Panitia Sandra Situmorang MSI menyatakan banyak kegiatan sebelumnya yang dilakukan, mulai dari bakti sosial ke panti asuhan dan aksi tanam pohon, serta kegiatan lainnya, sehingga diharapkan kegiatan ini terus berkelanjutan pada masa mendatang. Saksikan tadi beribadah di HKBP Tanjung Morawa ini dengan
jumlah anak-anak yang terkasih yang istimewa ini ada sejumlah 76 orang. Kita memberikan bantuan alat-alat bantu yang dibutuhkan dan juga kita nanti memberikan semacam sembako dan tali asi. Itulah menunjukkan bahwa HKBP Distrik 29 Deli Serdang ini salah satu menuntaskan tahun ekumenik inklusi ini peduli kepada anak-anak Tuhan yang berkebutuhan khusus yang tidak sempurna seperti kita diciptakan Tuhan. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-21 akan dilaksanakan pada 19 September mendatang dengan tuan rumah Sumut Aceh. Untuk itu, pemerintah terus mempercepat persiapan yang paling utama yakni venue atau lokasi yang akan dijadikan sebagai ajang pertandingan. Pada pelaksanaan PON kali ini, Kabupaten Langkat terpilih sebagai tuan rumah cabang olahraga sambo dan Kota Binjai merupakan tuan rumah cabang olahraga gulat. Sebagai tuan rumah harus mempersiapkan diri dari berbagai sektor. Salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah gedung atau venue serta fasilitas penunjang lainnya seperti sarana dan fasilitas olahraga. Menyikapi percepatan dan persiapan PON tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara langsung meninjau lokasi venue yang berada di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan maksimal, seperti halnya gedung olahraga Kota Binjai yang nantinya akan dilaksanakan pertandingan gulat sudah melakukan persiapan 80% dan ditargetkan akan selesai pada 20 Agustus mendatang. Persiapan ini dilakukan mulai dari renovasi gedung dan fasilitas peralatan pertandingan lainnya untuk menunjang dan mempermudah para atlet gulat yang akan bertanding. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut, Baharudin Siagian mengatakan, melihat kondisi pembangunan venue ini, pemerintah optimis akan selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar operasional. Karena pekerjaan-pekerjaan besarnya sudah selesai, ini tinggal finishing. Akan dilihat lagi apa-apa yang harus disiapkan di sini berkaitan dengan peralatan pertandingan maupun perlengkapan pertandingan nanti akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya cukup memadai. Saya yakin ini dengan kolaborasi antara Pemko Binjai, Pak Kajari, Pak Kapolres dan Pak Dandim, ini kita optimis nih kalau sudah bergerak Forkopimda kan semua akan bisa berjalan dengan lancar. Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan sebagai tuan rumah PON merupakan sejarah yang tidak akan terlupakan. Tentunya harus memiliki persiapan yang matang untuk menunjang perkembangan ekonomi, pendidikan, serta prestasi olahraga yang baik. Kami sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda, dengan stakeholder lainnya, dan ini terus berjalan dan kami siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan ini sejarah di Kota Binjai menjadi tuan rumah untuk cabang gulat. Jadi segala sesuatu kami persiapkan. Jadi kami termasuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat Kota Binjai. Ya pemirsa, kita ke Kabupaten Mandailing Natal. Puluhan kaum ibu di Desa Larudolo, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal menggelar tradisi memasak lemang sebagai wujud syukur dari hasil panen padi di musim ini yang berlimpah dari hasil panen sebelumnya. Beginilah keseruan para kaum ibu saat menggelar tradisi memasak lemang khas Mandailing Natal. Memasak lemang merupakan salah satu tradisi warga Mandailing Natal yang sering dilaksanakan pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tradisi ini juga biasa dilaksanakan pada saat syukuran. Di Desa Larudolo, kaum ibu ini memasak lemang sebagai wujud syukur setelah hasil panen mereka di musim tanam mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Lemang yang dimasak ini merupakan lemang yang terbuat dari beras pulut yang dipadukan dengan santan serta daun pisang yang dicetakkan di dalam bumbu. Untuk mendapatkan cita rasa yang enak, lemang ini dipadukan dengan garam. Masak lemang sama kaum ibu di pinggiran sawah. Sejak dari zaman nenek moyang kami. Untuk keluarga dan masyarakat Larudolo. Alhamdulillah hasilnya sangat baik.
Kepala Desa Sahlan Rangkuti mengatakan, sebagai wujud syukur kegiatan ini dilaksanakan di tepian area persawahan warga dan disantap secara bersama-sama di pondok sawah mereka. Untuk hasil panen yang berlimpah ini, para petani mendapatkan 2 kali lipat hasil panen dari sebelumnya. Dilaksanakan sebagai rasa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendapat hasil panen yang baik untuk dibagikan kepada warga masyarakat Desa Lardolo. Alhamdulillah pada tahun ini hasilnya sangat baik. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Rabu 7 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan Cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Rabu 7 Agustus 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan, untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi hujan lebat di wilayah Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 14 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 5 Agustus 2024 terdapat 5 titik panas, yaitu 1 titik di Mandailing Natal, 2 titik di Padang Lawas Utara, 1 titik di Serdang Bedagai, dan 1 titik di Kabupaten Karo. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat disertai petir dan angin kencang, serta dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udrandi Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.